Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan ini, yaitu al-qa'idatu al-khamisatu wal-ashrun, yaitu kaidah yang ke-25. Kaidah yang ke-25 adalah at-tiyaratu syirkun. Kaidah yang ke-25 ini adalah bahwasanya tatayyur adalah kesyirikan. Kenapa dikatakan tatayur adalah kesyirikan? Lianna fiha ta'liqan lil qalbi bi umurin wahmiyah yatimmu bihi rabtul khairi wasyarri biha. Karena di dalam tatayur tersebut ada ketergantungan hati pada perkara yang sifatnya wahmiyah, masih sifatnya samar, tidak jelas, hanya sekedar prasangkaan-prasangkaan, yang mana prasangkaan-prasangkaan ini itu terkait dengan kebaikan dan keburukan. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang itu bepergian ingin melakukan bisnis. Sesampai di jalan, ia melihat orang yang tabrakan misalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Maka dia langsung memiliki pikiran, oh ini sudah menjadi tanda buruk, ini sudah menjadi tanda akan rugi di dalam bisnis. Kemudian ia balik, tidak melanjutkan perjalanannya, tidak melanjutkan bisnisnya karena apa yang dia lihat atau apa yang didengar. Maka inilah tatayur. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama akan kesahihannya, di antaranya Imam Bukhari dan Muslim, yaitu la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada
penyakit yang menular. Artinya menular dengan sendirinya, tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya tatayyur, yaitu anggapan sial karena melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dia sukai. Jika melihat orang yang pincang, melihat orang yang buta, melihat orang yang jatuh, melihat orang yang tabrakan sehingga dia tidak melanjutkan perjalanan dengan anggapan dalam dirinya, ini sudah tanda-tanda kerugian. Wala hammah. Begitu juga tidak ada kesialan karena sebab burung dan lain sebagainya. Wala safar, dan juga tidak ada kesialan di bulan Safar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah. Tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya tatayyur. Wa yu'jibuni al-fa'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang mengherankanku, yang menakjubkanku adalah al-fa'al. Apa itu fa'al? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa mal fa'al?" Apakah fa'al itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalimatu thayyibah, yaitu ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan optimis, bukan ungkapan-ungkapan pesimis. Ini perlu bagi kita. Ketika kita keluar dari rumah, misalnya, kemudian kita melihat langit begitu indah, begitu cerah, udara begitu enak, maka di sini dibutuhkan kalimat-kalimat yang baik, harapan-harapan yang baik, yaitu optimis. Alhamdulillah, ini hari yang segar, hari yang indah. Mari kita pergi berusaha, pergi berbisnis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberuntungan. Itu namanya al-fa'al. Itu kalimatut thayyibah. Itu kalimat-kalimat yang baik. Begitu juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masih tentang tatayyur, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatayyur itu adalah syirik. Tatayyur itu adalah syirik. Tatayyur itu adalah syirik. Nabi mengulangnya sampai 3 kali. Wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak ada dari kita kecuali kadang merasa kita ditimpa oleh hal ini. Ada perasaan-perasaan yang tidak baik. Karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menghilangkan hal itu dari diri kita dengan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah berazam, kita sudah memiliki niat untuk melakukan sesuatu yang baik, kita ingin pergi berbisnis, ingin pergi musafir, maka fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah berazam, sudah memiliki tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi mundur karena kita melihat ada orang buta di jalan. Jangan kita menjadi mundur tidak jadi melakukannya karena ada orang yang pincang yang kita ketemukan, atau ada tabrakan yang kita lihat, atau kita mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, atau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai sehingga menjadikan kita tidak jadi melakukan apa yang sudah kita niatkan. Inilah tatayyur itu. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kaitannya dengan orang yang buta yang kita temukan dengan bisnis yang kita jalani. Tidak ada kaitannya dengan orang pincang yang kita temukan dengan usaha yang akan kita cari. Tidak ada kaitannya dengan tabrakan yang kita temukan dengan keberuntungan dari bisnis yang kita jalani. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan i'timadul qalbi 'ala Allah kita. Kita tanamkan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang kita lihat dari musibah-musibah atau bencana-bencana atau yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, "Marraddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Ini penting untuk kita ketahui. Barang siapa yang dicegah oleh tatayyur dari melakukan hajatnya, maka ia sungguh telah melakukan kesyirikan. Dia ingin pergi berbisnis. Dia sudah jalan. Hanya saja dia tidak jadi berbisnis gara-gara karena melihat orang yang buta di jalan. Melihat orang pincang di jalan. Langsung masuk ke dalam benaknya. Ini adalah tanda kerugian. Kemudian dia balik tidak jadi melanjutkan perjalanannya. Tidak jadi melanjutkan bisnisnya. Maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan. Qalu fama kafaratu dzalik. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, jadi tebusannya apa? Apa yang kita lakukan? Antaqulu, hendaknya kalian membaca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ini yang kita baca kalau ada perasaan-perasaan yang seperti ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la khaira illa khairuk, ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari. Wala tayra illa tayruk, dan tidak ada kesialan kecuali yang sudah Engkau tentukan, ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah. Tidak ada istilahnya kerugian, tidak ada istilahnya kebangkrutan atau lain sebagainya, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan gara-gara kita melihat orang yang buta di tengah jalan kemudian kita tidak jadi melakukan usaha kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita akan tatayyur ini. Bahwasanya tatayyur itu pada kenyataannya adalah sesuatu yang tidak ada. Kesialan karena melihat sesuatu. Tidak jadi melakukan sesuatu karena ada yang buta yang kita lihat. Yang mana Nabi SAW sangat menekankan. Yang mana tatayyur ini adalah kesyirikan. Begitu juga jangan sampai kita terhalang dari mencari hajat kita karena kita tatayyuri. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, maka hendaknya kita membaca, berdoa kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hal ini ada beberapa catatan. Yang pertama tentang tatayyur. Apa itu tatayyur? At-tatayyur huwa, tatayyur adalah at-tasyaum bimasmu'in au mar'iyyin au makanin au zaman. Tatayyur adalah tasyaum, pesimis. Bimasmu' karena mendengar sesuatu. Au mar'i, atau karena melihat sesuatu. Au makan, atau tempat sesuatu. Au zaman, atau waktu. Terkait tentang apa yang dia dengar. Ketika ia
perjalanan misalnya, kemudian dia mendengar suara. Suara burung lah misalnya, atau suara burung hantu, atau suara keledai, atau suara yang lain. Kemudian ia tidak jadi. Oh, ini ada suara ini. Tidak jadi saya pergi. Karena ini adalah tanda kesialan. Atau apa yang ia lihat? Seperti melihat orang yang tabrakan, seperti melihat orang yang terjatuh, seperti melihat orang yang pincang, seperti melihat orang yang buta. Sehingga dia tidak jadi melakukan. Yang mengatakan ini tanda kesialan. Atau tempat. Ke tempat tertentu. Saya tidak mau berbisnis melewati kampung ini. Karena kalau lewat kampung ini saya akan sial. Atau waktu. Saya tidak mau mulai bisnis di bulan Safar. Atau saya tidak mau berbisnis di bulan Muharram. Atau saya tidak mau menikahkan anak saya di bulan Muharram. Atau yang lainnya. Karena kalau dia menikah di bulan ini akan tepat cerai. Kalau menikah di bulan ini akan begini. Ini semuanya adalah tatayur. Pesimis dengan waktu. Pesimis dengan tempat. Pesimis dengan apa yang ia lihat. Dan pesimis dengan apa yang ia dengar. Dhabitut tiyaratil muharramah. Yang menjadi ukuran dhabit. Poin terkait bahwasanya tatayur itu merupakan sesuatu yang haram. Ma yambani alaihi iqdamun alal fi'li au ihjamun anhu. Yaitu sesuatu yang dengannya dibangun akan jadi melakukan sesuatu atau tidak jadi. Itu adalah terkait tentang tatayur. Ketika dia pergi kemudian melihat orang yang buta, gara-gara itu dia tidak jadi melakukan, maka ini adalah tatayur. Ketika ia ingin pergi berbisnis, namun itu adalah bulan Safar mungkin, atau bulan Muharram, atau bulan Syawal, sehingga dia tidak jadi, karena ini adalah bulan sial menurut dia. Atau terkait hari, kalau ingin memulai bisnis, jangan mulai dari hari Kamis, jangan mulai dari hari Selasa misalnya. Kalau mulai dari hari Selasa akan begini, kalau mulai dari hari Kamis akan begini, atau kalau mulai dari hari Rabu akan begini, kamu akan rugi. Sehingga tidak jadi melakukan hal tersebut. Ini adalah dhabit tatayur itu. Supaya kita pahami. Dan terkait tentang tatayur, qad yakunu syirkan akbar wa qad yakunu syirkan asghar. Tatayur bisa menjatuhkan orang kepada syirik besar, sebagaimana bisa menjatuhkan orang kepada syirik kecil. Wa dzalika hasba ma yakunu fil qalb. Itu adalah ketergantungan hati terkait tentang perkara tersebut. Yang pertama, faman i'taqada annama tutuyira bihi mu'athirun bidzatihi fi jalbi ad-durri wan naf'i aw daf'ihima fahada minasyirkil akbar. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tatayur itu sendirilah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau menolak keduanya, maka ini termasuk syirik besar. Ketika dia meyakini waktu tertentu misalnya, dia meyakini bahwasanya waktu inilah yang menjadikan kita sial, yang mendatangkan kesialan. Atau apa yang dia lihat itulah yang mendatangkan kesialan. Dialah sendiri yang memberikan pengaruh kepada kesialan kita. Maka ia bisa terjatuh kepada syirik besar. Dan ini bahaya kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa anna man i'taqada annama tutuyira bihi sababun fi jalbi ad-durri wan naf'i aw daf'ihima fahada minasyirki al-asghar. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sesuatu yang dia tatayur itu adalah sekedar sebab. Sebab yang mendatangkan mudarat atau sebab yang mendatangkan manfaat, maka dia terjatuh kepada syirik kecil.
Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man azama ala fi'lin min al-af'al thumma ra'a aw sami'a ma yakrah fala yakhlu min thalathi halat. Barang siapa yang berazam, bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia berazam untuk melakukan sesuatu. Kemudian dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ia sukai. Maka ini tidak terlepas dari tiga hal. Tidak terlepas dari tiga keadaan. Yang pertama, ayyatasya'a wa yuhjib anil fi'li fahada minasyirik. Yang pertama adalah ketika dia melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ia sukai, dia langsung pesimis dan tidak melakukan hal tersebut. Padahal dia sudah berazam, dia sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Hanya saja karena melihat sesuatu yang tidak ia sukai atau mendengar sesuatu yang tidak ia sukai, sehingga tidak jadi ia melakukan sesuatu tersebut padahal dia sudah berazam, maka ia terjatuh dalam kesyirikan dalam perkara ini. Yang kedua, an yamdiya fil fi'l ma'a wujudi athari huznin wa ghammin fi qalbih. Ini dia. Dia terus melakukan sesuatu yang sudah dia azamkan, yang sudah dia niatkan, tetapi masih ada pengaruh dalam dirinya berupa kesedihan, kegalauan di dalam hatinya. Dari apa yang ia lihat, dari apa yang didengar, maka ia terjatuh pada sesuatu yang haram. Atau bisa jadi ia sampai kepada derajat kesyirikan. Dia tetap melakukan, tapi terus dia bersedih, ya Allah, saya melihat sesuatu yang menyedihkan tadi, saya lihat orang yang buta tadi, saya lihat orang yang pincang tadi. Ya, dia terus dalam kesedihan melakukan perbuatan tersebut, maka dia terjatuh pada perbuatan yang haram. Kemudian yang berikutnya adalah an yamdiya fil fi'li wa la yaltafitu laha wa la yaltafitu lima ra'a wa sami'a la yu'athiru dhalika fi qalbihi hadha huwa al-muwafiq lit-tauhid. Dia terus melakukan perbuatan yang sudah dia bertekad untuk melakukan dan ia tidak menoleh sama sekali kepada apa yang ia lihat, kepada apa yang ia dengar, dan itu tidak memberikan pengaruh di dalam hatinya, tetap biasa-biasa saja, maka inilah yang sesuai dengan tauhid itu. Ini harus kita pahami kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, para jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan, mimma yudhibullahu bihi atharat tiyarah, yaitu usaha kita supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita pengaruh tatayyur. Yang pertama adalah at-tawakkul 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting, gantungkan hati hanya kepada Allah. Yang kedua, al-mudhiyu fima aradahu al-insan. Yang kedua, terus kita lakukan apa yang kita ingin lakukan. Jangan kita menoleh kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari sesuatu yang tidak kita sukai, sehingga kita berhenti melakukan perbuatan tersebut. Terus kita berjalan tanpa ada kesedihan, tanpa ada kegalauan. Terus kita berjalan melakukan apa yang sudah kita niatkan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga caranya adalah berdoa kepada Allah. Mungkin akan ada di dalam hati kita doa supaya dia hilang dari dalam hati kita. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita tadi, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Kemudian yang keenam, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang al-fa'lu, tentang optimis. Optimis adalah al-kalimatut thayyibah, yaitu kata-kata yang baik, yasma'uhal muslim, yang didengar oleh seorang muslim. Awil fi'lul hasan, atau perbuatan yang baik, yarahu, yang ia lihat, fayastabshiru bidzalik, kemudian dia berbahagia dengan hal tersebut. Dia senang dengan cuaca, dia senang dengan amal saleh yang dilihat oleh orang. Oh, kalau begini kita akan beruntung dalam usaha kita. Ini cuacanya bagus, suara burung berkicau di sana sini. Mari kita berjalan, insyaallah kita akan mendapatkan keberuntungan. Wa bainahu wa bainat tiyarati farqun min khilali ma yali. Antara hal ini dengan tiarah ada perbedaan. Al-fa'al dan at-tiarah ada perbedaan. Yang pertama, al-fa'al adalah husnudzan billah azza wa jalla. Optimis atau fa'al
itu merupakan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiarah itu adalah suudzon billahi azza wa jalla. Adapun tiarah dia adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara al-fa'l wa at-tasya'um atau wat-tiarah. Kalau fa'al baik sangka kepada Allah, kalau tiarah adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, annal fa'ala fihi ta'liqul qalbi billah. Sesungguhnya optimis al-fa'al, kalimatut thayyibah wal fi'lul hasan, itu merupakan ketergantungan hati kepada Allah. Adapun tiarah, fiha ta'liqun lil qalbi bi ghairillah. Ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mimma tutuyyira bihi mimma la dakhla lahu fima yaqdiruhu Allah azza wa jalla. Ada ketergantungan hati kepada selain Allah berupa sesuatu yang kita tatayurkan, yang mana ia tidak punya urusan, tidak ada kaitan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik semuanya kepada jalan yang lurus, kepada siratal mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekokohan, ketetapan di atas al-haq sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus belajar, terus menuntut ilmu untuk kita menjaga akidah kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.